Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan yang kering. Ayo kawan, jangan sungkan. Mari belajar dan diskusi bareng di Sharings. Hai people, kembali lagi bersama aku Lila di episode Sharings kali ini. Nah, buat kalian yang lagi pengen nambah skill baru atau lagi penasaran dengan dunia data, topik pembahasan kita kali ini pasti sangat cocok buat kalian semua. Karena hari ini kita akan membahas tentang Python for Data Analyst. Pastinya pembahasan kali ini aku ditemani langsung oleh narasumber kita, yaitu Mbak Fauzifi atau yang dikenal sebagai Mbak Igis. Halo Mbak Igis. Halo semuanya, terima kasih banyak ya sudah mengundang aku di sharing kali ini. Iya, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir ya Mbak. Oke, terima kasih kembali. Mbak Igis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya saat ini? Ya nggak sibuk-sibuk amat sih kayaknya. Lagi nggak sibuk ya? Iya. Oke, nah kita hari ini mau bahas tentang Python for Data Analyst nih Mbak. Berarti Mbak Igis udah banyak tahu tentang Python itu seperti apa, terus data analis penggunaannya menggunakan Python seperti apa, udah paham banget lah ya Mbak. Sebenarnya paham banget sih belum tentu ya, karena kan ilmu sifatnya gede banget nih, jadi aku nggak bisa klaim kalau aku udah tahu banyak, aku udah tahu banget gitu. Jadi emang harus belajar terus biar makin lama ilmunya makin bertambah. Nah, jadi episode kali ini kan kita bakal membahas tentang Python for Data Analyst nih Mbak. Betul banget. Python itu sebenarnya apa Mbak? Jadi kalau Python itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman ya. Cuman kan di sini kita kaitin sama data analis Betul. atau data analitik lah. Iya. Data analis kan orangnya. Iya. Nah, si Python ini kita gunakan sebagai alat untuk data analitiknya oleh si data analis tadi. Nah, tapi kenapa Python ini bisa menjadi salah satu tools favorit buat para data analis Mbak? Oke, jadi kalau tools favorit itu sebenarnya emang subjektif juga ya. Cuman kenapa Python itu populer sekarang? Alasannya karena emang udah banyak banget tools atau libraries yang disediakan oleh Python yang digunakan untuk data analytics. Jadi emang dari sini kita udah bisa bertemu dengan berbagai macam libraries yang disediakan secara open source untuk kita gunakan dalam proses data analitiknya. Jadi banyak banget yang bisa kita lakuin dalam Python ini sendiri buat data analitik. Oke. Gitu. Terus kemudian yang membedakan antara Python dengan bahasa lain untuk data analis itu kira-kira apa Mbak? Sebenarnya kalau bahasa lain itu kan tergantung ya bahasa itu yang dimaksud apa. Kalau misalkan bahasa pemrograman itu memang si Python ini memiliki berbagai macam keunggulan termasuk di bentuk fleksibilitas dan juga di bagaimana dia itu memiliki berbagai macam library yang terbuka tadi atau bisa diakses secara gratis. Itu yang paling gampang atau paling sering dipakai lah sama orang-orang. Nah, terus mungkin kalau misalkan kita ngelihat si Python-nya itu sendiri dengan adanya proses pemrograman yang dimiliki oleh language-nya dia sebagai programming language, operasi-operasi yang kita lakukan untuk data analitik itu lebih terintegrasi aja karena bisa ngambil data, bisa ngedit data, bisa visualisasiin data dan seterusnya itu bisa di-cover sama si Python ini. Oh, jadi bisa dibilang Python ini sangat mempermudah data analis gitu ya. Sekali. Nah, ada yang bilang juga kalau misalnya Python itu bahasanya sangat mudah. Itu bener nggak? Kalau sangat mudah sih tergantung yang menerima ya. Bahasa itu kan sebenarnya enggak tergantung sih. Bahasa itu kan sebenarnya sesuai dengan kemauan dari orang yang mau pelajari karena bahasa yang kita pakai itu atau bahasa pemrograman itu adalah bahasa sebuah mesin kan. Jadi semakin mudahnya dia untuk dikenali manusia berarti semakin mudah juga dong. Betul. Nah, kebetulan si Python ini bahasa pemrogramannya itu menggunakan sinteks yang sangat dekat dengan bahasa manusia. Jadi dia ditulis dengan bahasa-bahasa yang nggak terlalu susah deh untuk kita pelajari. Gitu, makanya dia bisa dibilang sebagai bahasa yang sangat mudah juga untuk dipakai. Oke. Berarti yang bilang kayak Python kan apalagi sedang populer, terus banyak yang bilang karena dia mudah digunakan, terus juga bahasanya tuh paling dekat dengan manusia, berarti itu bisa dibilang benar ya? Iya, bisa dibilang benar. Lagi-lagi subjektif ya. Oke Mbak, bisa dijelasin nggak gimana caranya si Python ini bisa membantu data analis? Mungkin lebih ke langkah-langkahnya Mbak?
Oke, jadi balik lagi ke yang aku sampaikan di awal tadi ya, kalau di dalam dunia data analitik itu kan selalu ada prosesnya dari awal sampai terakhir. Tergantung data analisnya tadi tuh mau pakai Python untuk ngapain aja. Karena sebenarnya Python itu provide hampir semua proses yang terjadi di dalam data analytics. Jadi misalkan yang pertama kita mau melakukan pengambilan data. Di dalam Python kita udah punya berbagai macam libraries untuk mengakses ke sumber-sumber data tadi. Nggak peduli dia ada di database kah, ada di internet, ada di local file system, itu semuanya bisa diambil pakai si Python-nya. Dan kita juga bisa pakai berbagai macam libraries bantuannya. Yang paling populer mungkin adalah Pandas. Kemudian kita juga bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu pembersihan data, atau kalau dalam istilahnya sih biasanya data preparation. Nah, di dalam proses itu kita juga bisa pakai tools, ada macam-macam banget, ada NumPy, ada Pandas, mungkin yang sekarang lagi menaik atau ada lagi yang lain, itu bisa juga kita gunakan untuk membantu bentuk dari data kita tadi biar lebih bersih. Kenapa dibersihkan? Karena langkah selanjutnya kita bakalan masuk ke proses penganalisisan data atau biasanya dianggap sebagai tahap EDA atau Exploratory Data Analysis. Ini adalah core dari data analitiknya tadi. Jadi kita pengen untuk tahu bagaimana sih sikap dari, sifat dari data kita seperti apa, kemudian tren dari data kita kayak gimana, dan hal-hal lainnya yang bisa kita lihat dari summarized value yang diambil dari dalam data kita tadi. Barulah dari situ kan kita udah dapat nilainya. Biasanya kita visualisasiin tuh. Di Python juga tersedia berbagai macam libraries untuk visualisasiin, untuk menambahkan data dan untuk menampilkan data dan seterusnya. Jadi kita bisa pakai Python untuk visualisasi juga. Nah, visualisasi ini biasanya tergantung sama data analisnya. Mau dia sajikan dalam bentuk satu notebook aja kah, atau mau dia convert ke bentuk presentasi yang lain, itu sesuai dengan kebutuhan si data analisnya. Kalau misalkan data analisnya itu mau melanjutkan ke tahap selanjutnya nih dalam proses data analitik, itu kan sebenarnya ada juga nih masuk ke dalam dunia data science. Bisa aja si data analisnya itu akan membangun sebuah library, bukan sebuah library ya, tapi sebuah mesin untuk digunakan dalam proses pemodelan data. Kayak gitu, itu semua available di dalam si Python-nya. Keren banget ya Python ya. Berarti tadi mulai dari pengumpulan data dia bisa, terus kemudian kita preparation data, terus kemudian menganalisisnya juga bisa menggunakan Python, dibantu dengan beberapa sintaks dari yang library yang mereka sediakan, dan sampai ke visualisasi nih Inks People. Kalau tadi udah dijelasin langkah-langkah si data analis menggunakan Python, kira-kira contoh kasus nyatanya itu seperti apa, Mbak? Kalau kasus nyata sih sebenarnya kita udah bisa atau sering banget ketemu kalau kita pakai Excel. Biasanya kan kita pengen cari tahu dari mungkin kalau teman-teman Minix People ada di misalnya kayak di perusahaan finance atau mungkin perusahaan perdagangan deh yang jual barang, atau mungkin kita anggaplah kita adalah toko kelontong. Kita kan pengen lihat nih dari bulan kemarin berapa banyak pengeluaran kita atau penjualan yang sudah kita dapatkan selama satu bulan tersebut. Jadi kan kita ngelihat dari daftar penjualannya, ada data apa saja, barang apa saja, dan seterusnya. Dengan Excel kita kan bisa ngelihat, oh barang botol air kemasan misalnya itu kejual berapa, kemudian yang paling banyak kejual siapa, dan seterusnya. Itu semua adalah nilai-nilai yang kita ambil dalam dunia data analitik. Jadi, kalau dalam case aslinya, contoh yang saya sampaikan tadi, meskipun di dalam Excel, di Python itu juga dilakukan dengan hal yang sama, cuman alatnya aja yang berbeda. Toolsnya berbeda. Gitu, betul. Oke. Tadi udah dijelasin ya Inks People, mulai dari dasar-dasar pemrograman Python itu seperti apa yang membedakan, dan keunggulan dari Python itu gimana, terus kemudian langkah-langkah si data analis ketika menggunakan Python seperti apa, dan juga salah satu case dunia nyatanya. Nah, terakhir nih Mbak Igis, tips untuk yang baru mau belajar Python nih. Kalau menurut saya, tips untuk belajar Python itu sendiri harus sesuai dengan peruntukannya. Karena balik lagi, Python itu adalah general purpose language. Jadi kalau misalkan kita mau belajar Python, kita harus tahu dulu Pythonnya mau dipakai buat apa. Kalau misalkan untuk data analitik, maka teman-teman setidaknya itu harus memahami terlebih dahulu tentang proses data analitiknya.
Karena kalau kita langsung pegang tool tapi nggak tahu mau ngapain, itu bakalan susah banget. Jadi pastikan teman-teman tahu dulu tentang data analitik, baru pegang Python-nya. Nah, kalau udah tahu tentang data analitik terus mau pakai Python, apa yang kita lakuin? Kita harus berkenalan dengan bahasa pemrograman Python-nya. Karena kalau kita mau komunikasi sama mesin menggunakan bahasa pemrograman Python, berarti kita harus paham dong, Mbak, si mesinnya itu bisa ngomong Python-nya kayak gimana gitu. Jadi biar data analytical prosesnya bisa dibantu sama si Python ini, kita mau nggak mau harus belajar bahasanya dia. Gitu. Itu tips paling mendasarnya. Paling terakhir lagi nih Mbak Igis, boleh kasih tahu ke Inks People di mana tempat belajar Python for Data Analyst yang terbaik, Mbak Igis? Tentunya kalau mau belajar itu kan sesuai preferensi masing-masing ya. Kalau misalkan mau belajar sendiri silahkan. Tapi kalau misalkan mau belajar bareng-bareng dan memiliki tentor atau mungkin instruktur yang memahami tentang proses-proses data analitik seperti apa dan Python itu kayak gimana, Inks People bisa ikut di pelatihan Inixindo aja. Karena Inixindo udah menyediakan berbagai macam kelas untuk data analytics menggunakan Python itu sendiri. Betul ya? Betul. Inks People boleh belajar di Inixindo ya. Betul. Oke. Pembahasan dari Mbak Igis ini cukup simple tapi bisa kita pahami nih. Jadi semoga membantu ya. Pasti sangat membantu Mbak. Nah, Inks People tadi semuanya udah dibahas oleh Mbak Igis. Terima kasih banyak Mbak Igis sudah menyempatkan hadir di episode sharing kali ini, di mana kita membahas tentang Python for Data Analyst. Ilmunya sangat bermanfaat dan sangat membantu Inks People yang ingin memulai belajar Python nih untuk pemula. Oke, Inks People, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini karena masih banyak informasi seputar IT lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Inks People excellent, be expert with Inixindo. Bye! Bye-bye!